Okay, let's go. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia. Macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local produk. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Janganlah Angku. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun mensoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun yang harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami. Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang PRI Sabah dan Sarawak. Yes, you heard that right. Topik ini menarik, kenapa? Karena ini akan memberikan pelajaran pada negeri tetangga Maldives yang begitu masifnya mencoba memecah belah NKRI. Nanti kita udah lihat tadi kan, penjelasannya akan saya bahas satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat subscriber saya yang suka like, comment and share. I do appreciate that. Saya hanya mengucapkan gratitude, ya, penghormatan, much appreciate. Dan buat yang tidak subscribe atau yang pakcik-makcik dari Maldives yang suka ngintip-ngintip juga, tak payahlah subscribe. Nanti kau ingat sampai bila-bila masa pula. Tak butuh kita subscribe di sana juga, apa? Walaupun itu gratis, free, tinggal telepon tekan. Tapi kadang orang memang tidak pandai mengapresiasi, ya. Jadi untuk pakcik-makcik Maldives tak payahlah. Nanti kau sebut pula sampai bila-bila masa. Alright, yang akan kita bahas sekarang masalah Sabah dan Sarawak. Kenapa saya pilih? Karena Maldives ini, ya, di media sosial di mana aja, dari pemerintahan kelas atas mereka sampai ke rakyat jelata, mereka masif sekali mencoba membuat propaganda, narasi-narasi negatif, menggiring opini agar Aceh merdeka, ya, atau Aceh lah karena dekat. Dan ini sangat disgusting menurut saya, sangat menjijikkan sekali, ya, sangat jahat dan menjijikkan. Makanya untuk mengcounter ini kita bawa narasi yang sama. Ya, kita giring persis seperti yang mereka lakukan. Kita bawa kasus Sabah dan Sarawak. Manusia ni ada jenis manusia yang bisa kita kasih peringatan, mereka berubah. Ada yang memang bebal,
Ya, ini Malaides ini termasuk yang bebal, yang harus kita perlakukan sama dengan apa yang mereka buat, baru mereka sadar. Istilahnya mereka itu sistemnya cubit paha kiri, terus cubit paha kanan. Nah, baru terasa sakitnya itu sama, ya. Makanya narasi ini saya bawa dan saya rasa ini sangat penting demi ke NKRI, ya. Saya sebagai diaspora di Jepang nggak terlibat banyak hidup saya di Indonesia, tapi saya masih mencintai negara saya. Itu saya lakukan. Kalau teman setuju, silakan komen nanti. Ini menurut saya perlu kita kontra narasi dengan melakukan hal yang sama, karena kayaknya sombong ke Malaysia ini hukumnya udah wajib, karena mereka memang sombong, pongah, dan licik. Itu mengingatkan saya di awal-awal karir saya dahulu. Ingat waktu bom Bali pertama, waktu itu saya 2 tahun saya susah payah mencoba mendapatkan pekerjaan di resort daerah Bintan. Baru kerja berapa bulan langsung bom itu terjadi, kita semua dirumahkan. Bukannya ya dirumahkan, nggak digaji lah. Itu sangat merusak sekali perekonomian Indonesia, terutama di bidang pariwisata. Dan itu teror utama, mastermind-nya dari Malaysia. Kita tahu itu, ya. Kita ingat. Dan ingat, saya ini orang Muslim. Bukan hanya dari segi ekonomi dan citra bangsa Indonesia itu terpuruk dalam waktu itu, juga menyakiti hati jutaan umat Muslim di dunia, ya, terutama Indonesia. Labelnya kita teroris jadinya kan. Ulah satu orang dari Malaides ini merusak tatanan ekonomi sekaligus melukai dan merusak image orang Islam khususnya di Indonesia. Saya orang Muslim, Makcik Malaides. Saya juga orang Melayu asli ya di Sumatera. Itu yang kalian bikin. Tapi itu tidak berhenti sampai sekarang. Lihat tadi parlemen mereka, bantuan yang baru wacana, jumlahnya juga seupil, ya. Udah ditolak marah-marah. Bantuan NGO Cina diklaim. Ibarat kotak amal orang lain diklaim mereka. Nggak cukup dengan itu, waktu ditolak mulai marah. Rakyatnya menghina. Saya pernah menonton channel satu orang Malaides ini, 3 orang mereka sekalian live membuat opini. Dengar ini baik-baik apa yang mereka katakan. Saya sempat komen juga di tempat mereka. Bahwa 90% yang meninggal dunia di kasus banjir ini adalah mati kelaparan karena nggak ada bantuan dari pemerintah Indonesia. Yes, itu benar. Mereka bikin opini tanpa malu-malu, tanpa data, ngomong 90% yang meninggal di bencana banjir itu karena kelaparan, nggak ada bantuan dari pemerintah. Betapa keji, ya. Mereka ketawa-ketawa sambil ngomong dengan yakinnya, dan mereka tanpa merasa itu tuduh mereka sangat keji. Karena apa ya? Fitnah itu fitnah sudah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sampai sekarang lihat narasi DPR-nya tadi. Indonesia tidak menerima bantuan dari luar negeri itu saya setuju, karena orang yang baik di Aceh, nggak semuanya jahat. Orang baik-baik yang nasionalis, yang pintar di Aceh menghubungi Prabowo langsung jangan, karena Aceh itu sensitif. Ya, sensitif. Sama dengan Papua lah. NGO asing akan masuk, bukannya bantu, akan mempengaruh suasana, menambah masalah. Mereka akan mendramatisir keadaan, politisir keadaan. Tahulah NGO. Dan ini pernah dialami Indonesia waktu bencana tsunami. Ada bantuan Austria aja. Itu pernah berbuat yang sangat keji menurut saya. Sudah bantu kita, itu darurat nasional lah tsunami ya. Setelah bantu apa? Mereka minta imbalan. Nggak ikhlas mereka bantu. Ini yang dicoba-coba Malaides ini. Mereka minta
imbalan melepaskan gembong-gembong narkoba. Ini sangat menyakitkan. Pemerintah Indonesia udah maksimal membantu, udah maksimal. Memang infrastruktur kita yang hancur lebur, susah menjangkau. Masa harus seperti tongkat Nabi Musa, sekali tongkat semua berubah, banjir hilang, jembatan tersambung, semua orang dapat makan. Enggak juga kan? Apalagi bantuan Malaides ini berunsur politik. Enggak diterima, marah. Bantuanmu secuil 1 miliar, apa itu? Apa itu? Mungkin gara-gara kurs dipikir dia 1 miliar 2.000 ringgit, 500 ringgit, itu besar sekali. Baru opini udah keluar-keluar. Belum juga, kalau udah bertelur, ini belum juga bertelur, ayam kampung persis itu, baru mau bertelur, udah keluar-keluar ributnya sekampung. Kalau diterima bantuan itu nanti apa jadinya? Mereka akan mengungkit-ungkit sampai bila-bila masa. Bisa saja bantuan secuil itu mereka gunakan minta beras nanti. Sementara kita mungkin butuh beras, ada deal-deal khusus. Yang seperti yang udah dilakukan Australia. Ya. Jadi pantas kita dukung Sabah dan Sarawak merdeka. Biar kalian tahu. Ya. Biar kalian tahu rasanya diprovokasi bangsa lain, negara kalian. Itu sudah kalian lakukan dari dahulu. Sekarang kami officially dukung Free Sabah dan Sarawak. How about that? Free Sabah and Sarawak. Yes, you had that right. Now you feel it. Alright? Ini bantuan 1 miliar, 2 miliar. Bang Irwandi aja, maaf kemarin saya salah. Bang Irwandi itu 1 miliar. 1 miliar dalam sehari influencer. Kalau nggak ngerti Pakcik-makcik Malaides, it's just one person, Indonesian influencer, Irwandi. Donation, can open donation in one day is about 2.5 million ringgit. Million ringgit. Bukan 500, not 500. Not 2,500. Alright? And then Rafi Ahmad, influencer also, is his own pocket money. He gave donation about 10 billion. Indonesia is about 2.5 billion too. Right? Yes, you had that right. And so on. We have trillion. We have enough money. Just mind your own business. You have a water flood. You got a problem in Sarawak now. Help you people. So us, with your influencer in Malaysia, can make open donation in 7 minutes, 10 minutes, can collect about 2 million ringgit. So us, right? So us, prove it. If you really rich country, if you really willing to help people, help your own people, right? Itu saja. Free Sabah dan Sarawak. Now you feel it. See you next time. Dan menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah bahaya. Kenapa kau pun comel loh? Nanti apa perasaan? Mana sama lapar? Teman dari Malaysia telepon. Bicara soal insiden yang melibatkan suku Bajo di Sabah. Tegas dia membela sikap otoritas Malaysia yang tidak manusiawi kepada komunitas Bajo di sana. Tanpa saya sela, dia bicara panjang dan terus menyalahkan keberadaan suku Bajo di negaranya. Setelah itu saya tanya, "You sudah selesai bicara, bro? You tahu sedang bicara sama siapa?" "Ai anak suku Bajo asli, bro." Dia mau bicara lagi, tapi saya tahan. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Melayu.
Hari ini kami berdiri sebagai anak kaki Borneo, Sabah dan Sarawak yang muak, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Orang-orang Indonesia, saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Seolah-olah tanpa status bencana nasional, negara tidak bekerja maksimal. Ini keliru, karena faktanya sejak hari pertama, negara sudah hadir secara penuh. BNPB langsung menetapkan status tanggap darurat. TNI dan Polri dikerahkan untuk evakuasi dan pembukaan akses. Kemudian logistik digerakkan melalui jalur darat dan udara, serta alat-alat berat diturunkan ke titik-titik kritis. Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan pembiayaan pemulihan bernilai puluhan triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Artinya, secara fungsi negara, tidak ada kekosongan penanganan. Negara sama sekali tidak melepaskan urusan ini semata-mata menjadi urusan daerah dengan pembiayaan APBD doang. Dalam praktek kebencanaan, status nasional bukan alat percepatan otomatis. Justru status tersebut membawa konsekuensi administratif, koordinasi lintas sektor yang jauh lebih rumit, serta eskalasi politik yang tidak selalu berdampak langsung pada percepatan bantuan di lapangan. Padahal ini krusial. Penetapan bencana nasional adalah sinyal politik ke dunia internasional bahwa kapasitas nasional sedang berada dalam kondisi kritis. Ini membuka ruang masuknya aktor internasional, NGO global, lembaga donor, bahkan kepentingan negara asing ke wilayah terdampak. Dalam konteks Aceh dan Sumatera yang memiliki sensitivitas historis dan strategis, negara wajib berhitung cermat agar penanganan bencana ini tidak berubah menjadi pintu masuk agenda lain di luar kepentingan nasional. Bahwa masalah utama di lapangan bukan kekurangan anggaran atau pasukan, melainkan keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan cuaca ekstrim. Jalan putus, jembatan runtuh, komunikasi terputus, kemudian jaringan listrik juga putus, dan semua masalah itu sedang ditangani oleh pemerintah. Kita perlu sabar dan perbanyak istighfar. Hingga detik ini di lapangan petugas sedang ikhtiar. Mari saling memahami situasi dan kondisi yang ada. Status bencana nasional pun tidak serta-merta membangun jembatan yang ambruk atau membuka jalur yang tertutup longsor. Yang dibutuhkan adalah kerja teknis, bukan eskalasi simbolik. Keputusan pemerintah tidak menaikkan status bencana secara tergesa-gesa justru mencerminkan kehati-hatian dan kedewasaan negara. Indonesia masih mampu kok menangani bencana ini dengan sumber dayanya sendiri. Aparat negara berfungsi, pemerintah daerah berjalan, sistem logistik nasional juga aktif. Dalam kondisi seperti ini, menetapkan bencana nasional justru berpotensi menciptakan persepsi krisis yang berlebihan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia.